Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Melina Vetika Sari. Saya berNIM 2020111576. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Manajemen kelas 2P untuk mapel bahasa Indonesia. Di sini ada 9 soal, tapi saya akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu. Mari kita mulai. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktornya adalah interferensi penguasaan kosakata yang kurangnya minat baca masyarakat, kesalahan masyarakat dalam menggunakan kosakata, dan bahasa yang baik. Faktor penyebabnya, terjadinya kesalahan penulisan ejaan, meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurang ketelitian dalam menulis. Contoh kata baku dan kata tidak baku: cedera menjadi cedera, cendekiawan menjadi cendikiawan, cengkih, cengkeh, cendera mata, coklat, dan coklat. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengaktifan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, merupakan kutipan berupa kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Contoh kutipan langsung: Abdul Khalik dan Dian Lutfiati 2020.22 menjelaskan bahwa tingkat literasi akan selalu berhubungan erat dengan kemampuan membaca siswa. Pengukuran tingkat literasi siswa dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat kemampuan membaca dan menulis. Hal tersebut seiring dengan pengertian literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca berhubungan erat dengan tingkat literasi siswa. Dan contoh kutipan tidak langsung adalah Abdul Khalik dan Dian Lutfiati 2020.22 menjelaskan bahwa tingkat literasi akan selalu berhubungan erat dengan kemampuan membaca siswa. Yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi secara khusus membahas satu orang tokoh, cakupan materinya lebih luas, sedangkan bibliografi merupakan alat penelusur biografi. Seperti katalog, bibliografi hanya menunjukkan biografi secara garis besar. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang tokoh serta bermacam-macam dokumen pendukung. Dalam biografi yang digambarkan oleh tokoh yang ditulis dari lahir dan meninggal serta karya yang ia ciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contohnya, Albert Einstein adalah seorang yang dianggap sebagai bapak fisika modern. Einstein lahir di Ulm, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Kecerdasan Einstein di bidang matematika sudah mulai terlihat sejak masih anak-anak. Namun, ayah Einstein bukan berasal dari kalangan yang kaya, sehingga keluarganya kesulitan untuk memasukkan Einstein ke sekolah, sehingga Einstein harus bekerja keras agar bisa melanjutkan pendidikan. Pada waktu itu, Einstein masih memiliki kerabat yang kaya raya dan bersedia untuk memasukkan Einstein ke sekolah, bahkan hingga masuk Universitas Zurich. Setelah Einstein lulus dari universitas, ia kerja sebagai seorang pegawai kantoran. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang mencakup judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contohnya, Ibeng Pramana, A. N. 1985, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia, Depdikbud
1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta Balai Pustaka. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata penggambaran waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya A. Kata pukul menunjukkan saat waktu di mana peristiwa akan telah terjadi. Contoh, mata kuliah Bahasa Indonesia akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. B. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu atau durasi. Contoh, pada jam 3 siang kita akan pergi memancing. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa hakikatnya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya adalah bahasa dinyatakan sebagai sistem bunyi, yakni bahasa merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi disebut dengan vowel atau fonem. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan? Jelaskan disertai 4 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya yang pertama, A dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan sebagai angka, contoh 9,28 M dan Rp 7.500. B. Dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir, contoh Sultan Agung Adi, Tata Bahasa Baru, Buku Bahasa Indonesia Jilid 3, Jakarta, Pustaka Rakyat 1950, halaman 25. Yang ketiga, pemisahan antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh, karena bibi sakit, bibi tidak bisa masak ke dapur. Yang D, pemisahan unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi. Contoh, ibu membeli gula, kopi, dan sayur di supermarket. E. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pengambilan. Contoh, majalah, buku, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Soal yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Contoh, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik 2, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Untuk soal yang ke-8, jelaskan mengapa seiring terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya A. Minimnya pengetahuan bahasa, B. Kurang teliti, C. Kelalaian sehingga huruf yang harus ditulis miring tetapi ditulis biasanya. Contohnya, satu-satunya sekolah teknologi di Kalimantan Selatan yang dikelola oleh pondok pesantren dan alamat untuk menjadi asisten tenaga medis di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan seterusnya. Dan terakhir, hal itu disebabkan bukan nama diri. Kasus penggunaan huruf kapital juga terlihat pada nama profesi, yaitu menjadi asisten dan perawat. Soal yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, banyak vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang karena mereka menganggap huruf hidup atau huruf vokal yang dapat oleh konsonan tertentu seperti G, N, S, J, K, T dapat dibuat seperti tindak bersuara seperti membayangnya. Contoh penulisan vokal, saya dapat naik sepeda motor. Ini kenapa seperti ini?
Contoh penulisannya konsonan agama Islam, sehingga saya ingin tertarik dengan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.